Jadi RTH atau ruang terbuka hijau di Monas selama ini kan ada sekitar 50% dari total area wilayah Monas. Nah, dengan ditanaminya 300 pohon ini akan menjadi 64%. Nah, itu yang nantinya akan membuat ruang terbuka hijau dan kemudian akan membuat mengurangi polusi udara. Karena ya kita tahu pohon-pohon seperti yang ada di sekeliling saya ini kan menghirup karbon, kemudian mengeluarkan oksigen untuk kita semua. Masa Anies kayak gitu nggak ngerti? Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari Anies Baswedan yang sok-sokan ngomongin lingkungan hidup, tapi seolah lupa dengan pohon-pohon di Monas. Jadi kemarin ceritanya, di tenis indoor Senayan, ini Anies ngumpulin para relawan dari seluruh Indonesia. Ribuan, pada pakai biru semua. Nah, dalam kesempatan itu, banyak sekali memang sebetulnya yang diomongin oleh bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan ini. Banyak sekali yang diomongin. Tapi saya fokus dengan satu kritikan dia terhadap pemerintah tentang lingkungan hidup, tentang bagaimana mengurangi polusi udara. Kan beberapa waktu belakangan ini, pemerintah Indonesia ini ingin mengurangi polusi udara karena emisi karbon yang keluar dari hasil pembakaran bahan bakar, terutama bahan bakar minyak untuk kendaraan bermotor. Nah, ini yang kemudian dikritisi oleh Anies Baswedan. Dia mengatakan bahwa kalau mengatasi masalah lingkungan hidup, mengatasi masalah polusi udara, ini bukan dengan memberikan subsidi kepada mobil listrik katanya. Ya memang kan pemerintah ini beberapa bulan belakangan ini gencar memberikan subsidi untuk pembelian kendaraan listrik, baik mobil maupun motor listrik. Nah, ini yang kemudian dikritisi oleh Anies Baswedan. Katanya mobil listrik ini kan yang membeli, kendaraan listrik ini yang membeli bukan mereka yang membutuhkan subsidi, karena memang harganya masih mahal. Nah, ini yang kemudian membuat Anies Baswedan mengatakan bahwa seharusnya kalau diperhitungkan secara matematis, emisi karbon yang dihasilkan oleh kendaraan listrik ini sebetulnya masih lebih banyak daripada kendaraan umum berbahan bakar minyak. Kalau kendaraan umum berbahan bakar minyak, ini karena orang yang diangkut atau yang masuk ke dalam kendaraan ini jumlahnya jauh lebih banyak daripada kendaraan listrik yang mungkin kalau untuk motor 1 atau 2 orang, sementara untuk mobil 1 sampai 4 orang. Ini yang secara matematis dihitung oleh Anies Baswedan seperti itu. Tapi entah benar atau enggak. Atau mungkin cuma ngarang-ngarang aja, kita nggak tahu. Tapi yang jelas, yang disampaikan itu seperti itu. Dan ini pun akhirnya membuat seluruh relawannya riuh, membuat seluruh relawannya mengamini ini semua. Dan mereka seolah-olah terbius dengan apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan. Dan kalau kita melihat memang, image dari seorang Anies Baswedan ini pandai mengolah tata kata. Seperti yang disampaikan di acara relawan kemarin yang di tenis indoor Senayan. Kita lihat, mereka semuanya terbius dengan kata-katanya. Karena yang disampaikan semuanya manis, semuanya serba sistematis. Karena memang dia ini dulunya seorang dosen dan rektor. Jadi memang semuanya serba manis, sebuah tertata secara sistematis. Tapi isinya, waduh, kalau kita mau menelaah, ya kayaknya sih nol semua. Nah, sekarang berbicara masalah lingkungan hidup, tapi Anies Baswedan ini seolah lupa apa yang dia lakukan dulu ketika menjadi gubernur di DKI. Pemangkasan 205 pohon di Silang Monas bagian selatan. Jadi pada tahun 2018 ini kan memang ada rencana revitalisasi kawasan Silang Monas di bagian selatan yang berhadapan-hadapan dengan kantor Balai Kota DKI, dengan kantornya Anies Baswedan. Nah, kemudian di tahun 2015 ini 2019 direalisasikan. Jadi katanya revitalisasi ini akan digunakan untuk pembangunan plaza atau alun-alun
berlantai beton. Makanya 205 pohon ini kemudian ditebang semuanya. Dan ini juga dalam rangka ingin membuat sirkuit Formula E pada waktu itu. Tapi pada akhirnya diprotes oleh pemerintah pusat karena Anies ini nggak permisi dulu ke pemerintah pusat. Padahal Monas ini adalah cagar budaya yang ada di bawah kewenangan pemerintah pusat, bukan pemerintah DKI. Jadi secara serampangan dipotong semuanya 205 pohon ini. Pohon besar-besar, kayaknya sih mahoni. Nah, ini kemudian diprotes oleh pemerintah pusat. Tapi apa yang terjadi? Nggak digubris sama sekali oleh Pemprov DKI pada waktu itu. Dilanjutkan semuanya. Bahkan pada akhirnya kawasan Monas menjadi gundul. Pohon-pohonnya ditebangi semua dan sampai detik ini belum ditanam kembali. Belum ada penghijauan. Bahkan sekarang Gubernur DKI, PJ, Gubernur DKI Heri Budi, ini kemudian pada akhirnya ingin menghijaukan kembali Monas. Rencananya akan ditanam 300 pohon di Monas bagian selatan yang dulu digunduli oleh Anies Baswedan. Nah, ini rencananya mungkin sekitar bulan Juli atau Agustus pertengahan tahun ini akan dilaksanakan itu. 300 pohon yang akan ditanam oleh Heri Budi. Jadi, RTH atau ruang terbuka hijau di Monas selama ini kan ada sekitar 50% dari total area wilayah Monas. Nah, dengan ditanaminya 300 pohon ini akan menjadi 64%. Nah, itu yang nantinya akan membuat ruang terbuka hijau dan kemudian akan mengurangi polusi udara. Karena ya kita tahu pohon-pohon seperti yang ada di sekeliling saya ini kan menghirup karbon, kemudian mengeluarkan oksigen untuk kita semua. Masa Anies kayak gitu nggak ngerti? Dosen loh. Nah, sekarang pertanyaannya, kemana pohon-pohon yang dulu semua katanya disehatkan oleh Anies? Pohon kok disehatkan? Kemana semua itu sekarang? Kita semua nggak tahu keberadaan pohon-pohon itu semua. 205 loh. Kabarnya, ini kabar yang beredar. Pohon-pohon itu semuanya sudah menjadi mebel. Tapi duitnya kemana? Entah, kita semua nggak tahu. Anies dulu bilang bahwa pohon-pohon ini mau disehatkan. Nggak tahu konsepnya disehatkan seperti apa. Ditebangi kembali, ditebangi, kemudian ditanam kembali atau bagaimana. Tapi faktanya, kenyataannya setelah pohon itu ditebangi semua, tidak ditanami kembali. Nah, seperti ini, Anies sok-sokan ngomongin masalah lingkungan hidup, pengurangan polusi udara. Sementara dia sendiri membuat udara ini semakin tercemar dengan polusi emisi karbon dari kendaraan bermotor. Karena pohon-pohon yang ada di Monas digunduli semua. Nah, sekarang ketika di hadapan relawannya, dia mengatakan bahwa kita mendorong untuk sumber daya. Bukan dengan memberikan subsidi kepada kendaraan listrik. Sumber daya mana yang mau lu dorong, Lis? Pohon aja ditebangin. Ini semua yang diomongin dia ini ngibul semua. Dan seperti itu relawannya percaya. Semua pada tepuk tangan. Anies presiden, Anies presiden. Pet. Nah, sekarang ini baru masalah pohon saja. Penggundulan pohon tentang pengurangan emisi karbon katanya. Belum lagi masalah kemacetan. Dia bilang bahwa kendaraan yang ada di Indonesia sekarang, terutama di DKI, ini memang harusnya didorong, diintegrasi untuk kendaraan umum. Karena dengan membeli mobil atau kendaraan listrik, ini bukan mengkonversi kendaraan BBM milik warga, tapi menambah. Jadi satu orang katakanlah sudah punya mobil satu, kemudian ada subsidi mobil listrik, dia beli lagi mobil listrik, tapi tidak menjual mobil BBM-nya. Jadi menambah mobilnya menjadi 2. Itu versi Anies, yang kemudian membuat jalanan ini semakin macet. Makanya diarahkan ke kendaraan umum. Tapi sementara kendaraan umum di DKI Jakarta pada waktu Anies menjabat dulu, itu adalah semuanya warisan dari Jokowi dan Ahok, bahkan Fauzi Bowo. Sementara Anies hanya memoles-moles dikit. Kemudian seolah-olah dia yang mengerjakan itu semua dan dia bagian menerima penghargaan.
Entah penghargaannya bener atau enggak, abal-abal atau mungkin dibayar, kita juga nggak tahu. Tapi yang jelas pada saat itu memang kondisi Jakarta tetap macet parah, tetap polusi udara juga paling parah di dunia. Dan itu memang sempat pada waktu kasus COVID, Jakarta sepi lengang, polusi udara turun drastis. Udara atau langit di Jakarta terlihat cerah, terlihat biru, dan Anies juga mengatakan Jakarta tidak macet kalau Anda keluar jam 1 malam. Ya iyalah, dimanapun Anda keluar jam 1 malam, jam 2 malam, ya nggak mungkin macet. Misalkan pun di Bangkok, di daerah mana lagi yang macet, ya nggak mungkin macet. Kecuali kalau memang pada waktu itu ada acara, ya pasti macet. Tapi kalau misalkan di jam-jam sibuk, jam-jam kerja, mulai pagi jam 8 sampai jam 5 sore, atau bahkan sampai maghrib. Kalau misalkan daerah itu memang tidak terbiasa macet, meskipun jam sibuk juga nggak bakal macet. Di tempat saya, di Malang, macet itu biasanya antara jam setengah 7 pagi sampai jam 9. Kemudian sore, jam 3 atau jam 4 sampai jam 6 sore. Itu macet. Karena memang apa? Anak sekolah berangkat, orang bekerja, kemudian sore orang pulang kerja. Tapi ketika di luar jam-jam itu, katakanlah siang, jam 12, atau misalkan malam, jam 8, nggak ada macet. Ya karena memang nggak macet. Tapi di Jakarta, setiap hari, mulai pagi sampai sore, bahkan sampai malam, macet semua. Ya memang kecuali jam 1 malam. Nah itulah makanya. Jadi apa yang diomongin Anies ini semuanya nggak sinkron. Dan yang seperti itu masih kalian agung-agungkan menjadi bakal calon presiden Indonesia. Ngimpi. Setuju ya? Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Salam damai untuk Indonesia.